Oke, karena udah jam 19.19, jadi kita mulai aja kali ya acara kali ini. Jadi pertama aku mau kenalin diri dulu. Kenalin, nama aku Nada. Jadi sekarang tuh kita bakalan ngedengerin materi yang menarik banget pastinya. Jadi tuh ini pasti relate banget sama kalian yang suka kurang tidur, terus kayak masih deadlineer atau uh, susah untuk bagi waktu. Jadi kita tuh bakal ngedengerin materi tentang time management. Nah, kali ini pembicaranya itu ada dari Maria, STF 18. Nah, Maria ini tuh pernah jadi Mapres SF. Jadi pasti ngerti banget lah ya tentang cara ngebagi waktu pastinya. Keren banget kan? Nah, sekarang aku mau ngajakin kalian on cam dulu yuk. Sekalian kita tahu nih orang-orangnya pada muka-muka orang-orangnya. Terus sekalian nemenin aku juga sama pembicaranya nanti. Ayo guys, yang bisa on cam ya. Oke, nah udah ada Stefanus. Nah, daripada kita lama-lama nih basa-basinya, mending kita mulai aja. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu biar acara ini berjalan lancar ya. Jadi sekarang berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Gimana ini Maria udah ada? Udah ada. Halo. Ya guys, kalau yang bisa on cam aja ya. Santai aja kok. Ya boleh langsung dimulai aja kali ya. Untuk Maria boleh dipersilakan. Oke, thank you Nada. Boleh di-share screen nggak materinya? Mungkin pertama-tama sambil nunggu share screen, aku mau bilang makasih dulu ya ke teman-teman UBT karena udah mempercayakan aku ya seorang mahasiswa biasa untuk bawain materi tentang time management. Sebenarnya aku juga bukan expert gitu, tapi aku pengen menerima tawaran ini karena pengen sama-sama diskusi nih sama teman-teman UBT terkait time management. Jadi benefit buat teman-teman dan juga benefit buat aku kayak gitu. Jadi kita bisa explore lebih dalam terkait time management. Oke, next. Chandra share screen. Oke, thank you. Jadi ini karena diminta ya untuk memperkenalkan diri, kenalin dulu. Namaku Maria Sinta Kusuma, biasanya dipanggil Maria ya. Lahir di Bandung 18 Mei 2000. Saat ini sedang menempuh semester 5 ya di STF ITB. Katanya semester paling chaos, tapi bisalah. Nah, sekarang ini tuh aku lagi berkarya sebagai pemimpin redaksi Boulevard ITB tahun 2020, sebentar lagi lengser. Terus ketua Departemen Event ISC 2021, jadi sebuah event conference scale-nya Asia Tenggara seperti itu. Terus juga puji Tuhan jadi Beswan Jarum tahun ini angkatan 36 dan staf kader juga di Himpunan Mahasiswa Farmasi Aspray Parandi ITB. Boleh next? Nah, ini juga karena diminta CV sebenarnya, jadi aku cantumin beberapa kegiatan dan pencapaian yang pernah aku lakuin. Bisa dibaca aja sih sebenarnya, cuman nggak terlalu penting juga. Jadi lanjut. Oke, nah jadi kita bakal bahas apa aja hari ini. Jadi aku bagi jadi 4 yang utama nih. Yang pertama kita sebelum belajar time management, sebelum gali lagi lebih dalam tentang time management, ada baiknya kalau kita tahu dulu time management itu sebenarnya tuh apa. Terus pentingnya time management untuk kita sebagai mahasiswa itu apa. Jadi karena kita udah tahu pentingnya apa, semoga nanti pas kita menyelam lebih dalam itu bisa lebih oke lagi. Nah, terus tahapan selanjutnya itu kita belajar bagaimana sih melakukan time management dan aku bakal share juga tools-tools yang menurut aku keren
dan aku sendiri juga pakai. Terus yang terakhir itu benefits-nya, biar nanti nempel gitu, teman-teman bisa lakuin sampai pulang dari sini juga, kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, disclaimer dulu ya sebelum kita lanjut, seperti yang udah aku state dari awal, aku tuh bukan seorang yang ahli ya, aku juga mahasiswa biasa sama kayak teman-teman UBT di sini, jadi aku harap kita bisa diskusi bareng gitu ya, jadi dua arah, nggak dari aku doang, karena time management ini juga bukan sesuatu yang eksak ya, jadi kayak bukan kayak kimia, bukan farmasi gitu, jadi apa ya, bisa customize untuk diri sendiri atau orang lain, jadi sabi banget kalau diskusi, kayak gitu. Lanjut. Oke, seperti yang ada di GIF ini, kita langsung saja lanjut. Nah, teman-teman, sering nggak, pernah nggak lihat diagram seperti ini? Aku pengen dong teman-teman yang ada di sini untuk balas aku lewat chat di komentar. Ada yang pernah nggak lihat diagram ini? Kalau pernah, bisa chat pernah gitu, atau bilang belum pernah kayak gitu. Teman-teman pernah nggak lihat diagram ini? Pernah, pernah. Gak pernah? Hah? Chandra gak pernah? Of course. Nah, mungkin aku mau tanya deh ke Vibi. Vibi bisa on mic nggak? Kamu lihat ini kapan? Terus menurut kamu pas lihat diagram ini tuh gimana? Kayak komentar kamu terhadap diagram ini? Boleh, Vibi? On mic aja, nggak apa, nggak on cam. Kenapa? Gimana ya kayak? Ya setelah pas pertama sih bingung aja gitu kan. Tapi pas udah ngejalanin sendiri, kayaknya masuk akal. Kadang ada beberapa poin yang masuk akal di situ. Tapi ya gitulah. Oke, thank you Pip. Sama thank you banget buat teman-teman UBT yang udah ngerespon aku. Jadi aku juga pernah banget ya ngelihat diagram ini, terutama waktu aku TPB, waktu maba. Ini ada di timeline aku di Line. Terus pas aku lihat, hah, kalau kayak gini apa aku harus milih salah satu ya dari ketiganya? Kayak aku nggak bisa ya ngelakuin akademik sambil ngelakuin organisasi, atau bahkan sambil istirahat yang cukup. Terus kalau misalnya aku bisa, emang aku bukan manusia. Kayak kesannya tuh impossible banget untuk dilakuin seorang mahasiswa ITB gitu loh, untuk dapat ketiganya gitu. Kayak kesannya impossible banget. Tapi setelah aku jalanin, kayaknya nggak gitu juga. Aku bisa kok ngelakuin tiga-tiganya dengan aku masih manusia gitu loh. Kayak masih bisa gitu loh. Kayak masih oke. Coba next lagi, Chandra. Nah, ini sistem kebut semalam. Coba aku juga pengen nanya nih teman-teman UBT, masih ada nggak yang masih melakukan ini sampai sekarang? Aku nggak tahu sih, aku banget. Aku jujur ya, besok banget nih ya, aku ada ujian praktikum gitu loh, padahal Sabtu, dan karena aku sibuk mempersiapkan untuk UBT, aku nggak tahu sih, aku belum belajar banget, mungkin nanti aku SKS. Tapi kalau aku lihat dari responnya, pada jelas aku banget kayak gitu. Nah, sistem kebut semalam ini sebenarnya ada untungnya juga buat kita. Jadi besoknya ingetnya cepet kan, karena kita baru memori baru ngingetnya tuh malam-malamnya. Tapi salah satu yang nggak bagusnya itu ya waktu istirahat kita. Dan sebenarnya ada kok cara untuk meminimalisir dan membuat kita nggak harus loh ngelakuin yang namanya sistem kebut semalam. Atau kalau bisa menulis sama slide sebelumnya, ada kok suatu sistem, ada suatu cara agar kita bisa dapat tiga-tiganya di ITB, dapat organisasi, dapat istirahat cukup, dapat akademik yang bagus, dan gak harus sistem kebut semalam di suatu waktu tuh bisa banget caranya. Next, Chandra. Ya ini dengan time management. Jadi aku harap dari 2 slide tadi, teman-teman udah bisa kegambar nih, kayak penting juga ya kita melakukan time management, terutama sebagai mahasiswa ITB, kayak gitu. Lanjut. Nah, sebelum kita gali lebih dalam lagi tentang si time management, kita harus tahu dulu lah at least definisinya, biar kita dalam satu frame yang sama gitu ya. Jadi menurut Haris, nih aku kutip, si time management ini proses pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan dengan baik suatu aktivitas spesifik dalam rentang waktu tertentu. Jadi highlight-nya itu memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan suatu aktivitas dengan baik. Tapi, lanjut nih, ternyata ada pandangan yang berbeda. Menurut Marquis dan Houston, waktu itu nggak bisa dimanajemen dalam bentuk apapun. Yang bisa dilakukan adalah memanajemen aktivitas relatif terhadap waktu. Jadi sebenarnya ada beda pendapat ya. Yang satu bilang kita manajemen waktu,
Yang satu kita bilang, ada yang bilang kita nggak bisa manajemen waktu, misalnya manajemen aktivitas. Nah, pertanyaannya tuh, yang benar yang mana sih? Kayak, kira-kira yang benar tuh si Marquis and Houston ini atau Haris yang tadi? Nah, boleh next, Chandra. Nah, kalau menurut aku pribadi, nggak ada yang salah kok. Dua-duanya bener gitu. Karena balik lagi ke yang udah aku state di awal, time management itu bukan sesuatu yang eksak. Jadi bisa di-define dengan kamu, oleh aku, oleh semua orang tuh sah-sah aja kok punya definisi yang berbeda kayak gitu. Jadi it is up to you to define what is time management kayak gitu. Nah, kalau menurutku pribadi, time management itu seperti apa? Boleh next, Chandra. Nah, kalau buat aku pribadi ya, time management itu bagaimana kita mengorganisir waktu kita sehingga terlaksana hal yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi highlight-nya itu hal yang tepat pada waktu yang tepat atau right things at the right times. Ini mungkin kalau di farmasi sering lah ya kayak gini, soalnya obat yang nggak mungkin salah gitu. Tapi time management juga kayak gini ternyata. Kayak menurutku ya, harus hal yang tepat terjadi pada waktu yang tepat. Kenapa menurutku definisinya ini? Karena ketika kita melaksanakan sesuatu pada waktu yang tepat, impact-nya itu akan jauh lebih besar gitu loh. Kayak lebih efisien, lebih efektif dibandingkan kita melakukan sesuatu yang sebenarnya harus kita lakuin, tapi bukan di waktu yang tepat. Misal, kita punya kewajiban sebagai mahasiswa untuk belajar, tapi kita melakukan itu di weekend ketika saat seharusnya kita punya waktu keluarga. Benar kok kita harus belajar, tapi waktunya itu nggak tepat, teman-teman. Jadi menurutku itu bukan suatu manajemen waktu yang oke, bukan suatu manajemen waktu yang pas seperti itu. Jadi ada dua keyword di sini, hal yang tepat pada waktu yang tepat seperti itu. Dan gimana sih kita cara tahu aktivitas yang tepat untuk yang aku lakuin tuh apa ya seharusnya, dan waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas yang udah tepat itu tuh kapan ya? Nah, kita akan diskusi di tahap selanjutnya kayak gitu. Boleh lanjut, Chandra. Nah, mungkin aku ingetin lagi ya, kenapa kita sebagai mahasiswa butuh banget yang namanya manajemen waktu. Yang pertama, kita itu mahasiswa ITB lagi, bayangkan. Jadi kita mahasiswa punya kewajiban untuk yang pasti belajar, dan pasti bebannya lebih tinggi dibandingkan tingkat-tingkat pendidikan kita yang lalu, SD, apalagi SMP, SMA, dan sekarang udah kuliah. Dan kita itu bisa dibilang salah satu perguruan tinggi yang terbaik lah di Indonesia, cukup baik lah di Indonesia, dengan beban dan tanggung jawab akademiknya masing-masing di tiap jurusan. Dan aku percaya nggak ada jurusan di ITB yang gabut, nggak ada jurusan di ITB yang santuy, semuanya punya kekasannya, bebannya, tanggung jawabnya masing-masing. Jadi bayangkan gitu, kalau misalnya kita nggak memanajemen waktu dengan baik, bisa aja kalau misalnya kita cukup handle akademik, itu juga bisa berantakan kalau kita nggak bisa manajemen waktu kita. Terus yang kedua, kebutuhan untuk mengeksplorasi banyak hal itu tinggi. Nih, jadi kenapa aku menuliskan ini di slide? Bayangkan kita sebagai mahasiswa, habis lulus S1 apa? Ada yang S2, ada yang keprofesian, atau bahkan ada yang kerja. Dan untuk bisa achieve step selanjutnya, nggak bisa kita cuman follow the flow. Nggak bisa kita lihat, ya udahlah, lihat nanti aja gitu. Nggak bisa kayak gitu. Karena kenapa? Tahap selanjutnya itu sangat menentukan kita ke depannya gimana. Dan sebaiknya kita harus udah tahu arah kita itu mau kemana loh. Misalnya kita nanti mau S2, kalau kita nggak tahu arah kita mau kemana, ya kabur, ini S2 aku ngambil apa? Atau kerja, kalau kita nggak tahu arah kita dari sekarang, kita mau ngapain, ya susah juga nanti ke depannya. Jadi, untuk gimana bisa kita tahu arah yang benar kita itu gimana, eksplorasi. Dan eksplorasi itu harus dilakukan mulai sekarang, terutama di kuliah. Apalagi kita kuliah di ITB, guys. Potensi itu sangat luas, organisasi, pengembangan potensi. Sayang kalau nggak dieksplor. Dan itu guna untuk masa depan kita. Jadi, selain kewajiban kita untuk belajar, kita juga punya keharusan untuk mengeksplor. Kalau nggak ada time management, itu nggak akan bisa berjalan secara beriringan dengan baik. Seperti itu. Terus yang ketiga, kita tuh butuh keseimbangan, guys. Butuh seimbang. Ya, apa yang perlu seimbang? Terutama aku mention di sini, kesehatan fisik dan mental. Seperti yang udah aku mention tadi, kita ITB gitu loh, guys. Kalau kita nggak bisa manajemen waktu kita dengan baik, misal kita belajar terus,
atau kita main terus misalnya, kesehatan kita secara fisik maupun mental nggak akan ada yang benar gitu loh. Mental stres, belajar terus. Kita pengennya dapat nilai bagus, tapi kita nggak mikirin kita tuh butuh istirahat. Itu juga salah. Atau kita main terus, padahal kita butuh belajar. Ya juga sama aja gitu loh, buat apa. Jadi dengan adanya manajemen waktu, kita bisa menyeimbangkan itu kayak gitu. Jadi keseimbangan yang tadi, istirahat, akademik, organisasi kayak gitu. Dan yang terakhir, urgensinya tuh apa? Mempersiapkan kita untuk menghadapi dunia yang sesungguhnya, yang tadi aku mention. Kita kerja juga butuh time management. Time management ini nggak cuma dibutuhin waktu kita mahasiswa, pas kita belajar, enggak. Tapi sampai nanti juga, sampai udah tua, sampai kerja, sampai punya keluarga, juga butuh banget time management. Jadi kalau kita bisa belajar dari sekarang tentang manajemen, kenapa enggak gitu loh. Jadi nanti di masa yang mendatang, kita udah pro, kayak gitu. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar gimana sih kita melakukan time management. Nah, di sini aku nulisnya tagline ya, soalnya aku nggak kepikiran, guys. Mau nulis kata-katanya apa, jadi tagline aja lah ya. Oke, nah yang pertama, ada tahap dimana get to know yourself. Jadi kita harus mengenali diri kita masing-masing dengan baik sebelum kita melakukan 4 tahap lainnya, 4 tahap ke depannya. Dan biasanya get to know yourself ini bisa memakan waktu yang paling lama dibandingin semua. Terutama buat aku pribadi ya, ini aku untuk bisa benar-benar tahu diri aku tuh yang seperti apa, itu bertahun-tahun guys. Jadi nggak bisa cuman cek-cek di Pinterest atau cek-cek apa MBTI terus oh ya aku ini nggak bisa guys. Itu harus benar-benar berdasarkan pengalaman kayak gitu. Terus yang kedua, kalau kita udah tahu diri kita itu seperti apa, kita harus mau plan to plan atau spare your time. Jadi kita harus mau meluangkan waktu kita untuk memplan gitu loh. Kita harus mau meluangkan waktu kita untuk merencanakan time management kita. Soalnya time management kita tuh nggak bisa cuman berdasarkan ingatan guys. Mau sejenius apapun, mau ingatannya sebagus apapun, kalau di farmasi mau kamu bisa nginget obat berapa banyak pun, nggak akan bisa gitu sih. Time management ini diingat kepala doang tuh nggak bisa guys, karena pasti banyak faktor yang membuat teman-teman nanti lupa pas eksekusinya. Jadi harus meluangkan waktu untuk memplan. Nah, dan tahap selanjutnya ini plan, ini yang utamanya, di mana kita melakukan manajemen, kita merencanakan kegiatan kita yang mau dilakukan ini apa ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya ini eksekusi. Eksekusi ini kita mengimplementasikan, mengeksekusi rencana yang udah kita buat sebelumnya. Yang harus diperhatikan ini disiplin sama komitmen. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut di next slide kayak gitu. Dan yang terakhir ini ada evaluasi. Jadi nggak cukup nih kita udah implementasi, udah aja stop kayak gitu. Tapi kita harus evaluasi, kayak gimana ya kita selama kemarin ini kita mengimplementasikan rencana kita tuh udah oke atau udah rada gimana gitu, aku kurang nyaman gitu atau gimana, harus dievaluasi guys kayak gitu. Dan setelah evaluasi kita nggak balik lagi ke get to know yourself, tapi kita balik lagi ke plan to plan. Jadi get to know yourself ini cuma dilakukan sekali aja, tapi emang biasanya lama kayak gitu. Lanjut, kita sekarang akan bedah masing-masing plannya kayak gitu. Nah yang pertama ini get to know yourself. Jadi kenapa ini penting banget, karena seperti yang aku bilang, si time management ini bukan ilmu pasti guys. Ini tuh customize to your own self. Jadi customize ke diri kamu sendiri gitu loh. Nggak bisa kamu ngikutin orang. Soalnya aku kayaknya teman deket sama dia, jadi aku ngikutin dia aja. Nggak bisa kayak gitu. Karena untuk bisa dapat time management yang bagus banget, yang pas, yang cocok sama kamu, ya harus sesuai diri kamu kayak gitu loh. Nggak bisa ngikutin orang. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa bantu teman-teman nih untuk mengenali diri teman-teman masing-masing. Yang pertama, kamu itu seorang yang spontan atau seorang yang planner. Jadi biasanya ini harusnya teman-teman sebagai mahasiswa di sini udah pada tahu kali ya. Teman-teman itu seorang yang spontan atau planner kayak gitu. Biasanya nih, ini aku kasih contoh deh. Misalnya kalau teman-teman jalan-jalan nih, misalnya jalan-jalan ke suatu tempat, teman-teman sukanya ya udahlah nanti lihat nanti aja ada apa di sana, atau dicari-cari menunya, dicari-cari harganya, dicari-cari di situ ada apa kayak gitu. Jadi beda, itu yang planner. Kalau yang ya udahlah lihat nanti aja, itu yang spontan. Kenapa ini berpengaruh di time management? Karena seorang yang planner ini, kalau dari sananya udah planner,
kemungkinan dia untuk disiplin dan berkomitmen terhadap plan yang udah dia bikin itu lebih baik. Karena dia emang dari sananya udah planner gitu loh. Dia tend to stick to the plan gitu loh. Kayak follow the track aja gitu loh yang dia udah bikin. Beda dengan orang-orang yang spontan. Bukan berarti orang-orang spontan ini nggak bisa ngikutin plan, tapi dia cenderung udah bikin plan, pas implementasinya ya udahlah lihat nanti aja, ini mah kayaknya bisa lah nanti gitu. Itu gitu yang kemungkinan ada di dalam diri seorang yang spontan. Tapi nggak menutup seorang yang spontan ini untuk follow the track juga kayak orang planner. Cuman mungkin metodenya lebih khusus atau harus lebih banyak usaha yang dilakukan untuk si orang-orang spontan ini berkomitmen dan disiplin kayak gitu. Yang kedua, bagaimana performa kamu dalam melakukan sesuatu ketika sibuk, ketika banyak hal yang harus dilakukan versus ketika gabut, sedikit hal yang harus dilakukan. Kenapa ini penting? Penting karena misalnya kamu udah bikin suatu plan, tapi ternyata tiba-tiba ada tawaran misalnya dari UBT, Mar, kamu jadi pembicara ya di webinar ini nanti, gitu. Misal kamu seorang yang sibuk, yang maksudnya nggak bisa terlalu sibuk gitu loh. Kamu harus berani untuk menolak itu, gitu loh. Meskipun tawarannya menurut kamu oke banget gitu loh. Tapi kamu harus lihat ketika performa kerja kamu jelek pas kamu sibuk, ya sia-sia gitu loh. Misal ya kasus satu, aku tuh orang yang misal aku itu orang yang performanya jelek ketika aku sibuk. Ketika aku ngambil banyak hal, ya hasil dari semua kegiatan itu tuh jelek gitu loh. Nggak ada yang memuaskan. Nggak ada yang maksimal di semuanya. Kayak semuanya tuh setengah-setengah gitu loh. Ada juga versus orang-orang yang ketika sibuk, malah hasilnya itu bagus kayak gitu. Dan itu aku guys. Itu aku. Dan aku tahu itu bertahun-tahun dari SMA. Kayak aku melakukan riset terhadap diri aku sendiri gitu loh pas SMA. Jadi aku bisa tahu aku orang yang bisa bagus kalau sibuk tuh karena misal ada ujian, tapi ceritanya ini aku sibuk. Nilainya itu bagus guys, memuaskan. Dibandingkan dengan ketika ada ujian, tapi gabut gitu loh. Aku nggak ada kegiatan lain, jadi aku bisa belajar aja gitu. Dan nilainya justru nggak memuaskan buat aku gitu loh, kayak jelek. Dan itu terjadi berkali-kali gitu loh. Jadi aku menemukan pola itu dan aku bisa mengkarakterisasi diri aku, oh aku ternyata orangnya seperti ini. Karena kalau aku cenderungnya tuh kalau gabut, terus aku cuma punya satu kegiatan, ya udahlah itu mah nanti aja gitu loh. Ya udahlah nanti aja itu aku bisa lakuin nanti. Dan pas aku ngelakuin hal ini, misalnya belajar gitu ya, aku nggak fokus gitu loh. Karena sebelumnya udah main. Beda ketika aku sibuk, misalnya sebelum belajar ada kegiatan A, setelah belajar 2 jam ada kegiatan B. Aku di mindset aku tuh aku panik gitu. Oh my god, waktu aku untuk belajar cuma 2 jam. Jadi aku harus maksimal di waktu belajar 2 jam itu. Kayak gitu mindset aku. Beda sama orang yang mungkin nggak bisa kalau terlalu sibuk. Jadi intinya harus disesuaikan dengan diri kamu sendiri juga kayak gitu, kayak gimana. Dan yang ketiga, mana yang lebih mudah diakses dan yang lebih kamu sukai, digital atau manual. Kenapa ini penting? Karena ini menentukan tools yang bisa teman-teman pakai untuk membantu di time management. Kalau lebih suka yang nulis-nulis, biasanya orang yang suka nulis-nulis tuh punya notes kecil dibawa kemana-mana gitu loh. Suka nulis, suka ngehias, kayak gitu. Bikin agenda yang lucu-lucu. Atau sukanya digital, udahlah aku malas nulis, ya udah aku ngetik aja atau pakai tools aplikasi kayak gitu. Sangat menentukan karena kalau salah pilih, ya sia-sia juga kayak gitu. Dan yang terakhir, yang bisa bantu teman-teman ya untuk mengenali diri teman-teman sendiri, itu tingkat disiplin teman-teman itu seperti apa. Seberapa besar kamu memegang komitmenmu. Kenapa penting? Karena ya di masalah implementasi tadi, semakin disiplin, semakin oke. Semakin memegang komitmen, semakin oke. Jadi plan yang teman-teman bikin tuh nggak akan sia-sia gitu loh, kalau kita pegang komitmen kita. Oke, gitu itu tentang get to know yourself. Ini biasanya lama sih, cuman nggak menutup kemungkinan juga untuk ketemunya cepat gitu loh. Nggak juga, maksudnya nggak harus lama gitu loh. Kalau bisa cepat ya kenapa enggak? Tapi semakin lama biasanya karena pengalaman akan semakin yakin kita terhadap diri kita sendiri kayak gitu. Lanjut. Nah, ini tahap kedua, plan to plan. Jadi seperti aku bilang, kita nggak bisa hanya mengandalkan ingatan untuk time management kita. Kita harus mau meluangkan waktu untuk melakukan planning. Nah, pertanyaannya, waktu yang tepat itu kapan? Sebenarnya bebas, guys. Bener-bener bebas. Terserah teman-teman punya waktu kosongnya kapan.
Tapi kuncinya ini harus rutin dan harus menurutku ya sebisa mungkin tuh tetap pada jadwal yang sama. Misalnya kalau aku itu setiap minggu, kalau aku setiap Senin pagi. Jadi karena semester ini misalnya aku mulai kelas jam 9, aku bikin plan aku jam 7 pagi untuk seminggu ke depan kayak gitu. Karena menurut aku lebih enak seperti itu gitu. Jadi aku bisa tahu, oh Selasa aku ada sibuk ini, Kamis ada sibuk itu kayak gitu. Jadi aku bisa prepare di duluan gitu. Atau bisa juga setiap hari, misalnya pagi harinya atau malam hari sebelum hari besok kayak gitu. Itu benar-benar terserah teman-teman gitu mau kapan. Jadi intinya harus mau meluangkan waktu. Nggak bisa kita mau time management bagus tapi udahlah nanti lihat nanti aja atau udahlah aku inget nggak akan bisa guys kayak gitu. Jadi harus mau meluangkan waktu. Lanjut Chandra. Nah yang ketiga ini intinya nih guys, planning. Jadi seperti aku mention tadi, kita juga nggak bisa mengandalkan ingatan. Pasti banyak faktor yang akan menyebabkan teman-teman untuk lupa ini itu dan endingnya jadi kacau gitu loh time manajemennya. Dan di sini aku cantumin beberapa tools yang menurut aku bagus, yang aku rekomendasikan. Ada 4 di sini. Ada Google Calendar, Digital Sticky Notes, agenda manual, sama Trello. Mungkin banyak juga yang udah familiar, mungkin ada juga yang belum. Tapi aku bakal coba jelasin sedalam mungkin tentang aplikasi-aplikasi dan tools ini untuk bantu teman-teman di time management, terutama di Google Calendar sama Digital Sticky Notes, karena ini yang aku pakai sampai sekarang dari zaman TPB kayak gitu. Boleh next. Nah, yang pertama, ini ultimate pick aku, Google Calendar. Walaupun terlihatnya namanya biasa aja ya, Google Calendar. Oh, coba aku mau nanya dulu deh, ada yang udah pakai Google Calendar belum di sini? Boleh chat, boleh komen nih. Aku pakai. Ya mungkin udah banyak yang pakai kali ya, dan ini juga udah sering banget didengar kayak gitu. Thank you responnya Chandra. Jadi aku mau jelasin nih kenapa pilihan utama aku tuh si Google Calendar ini. Pertama, dia itu terintegrasi banget guys. Mungkin teman-teman baru tahu yang udah umum tuh kita bisa download di HP, entah itu Android atau iOS ya gitu, itu bisa kayak gitu. Tapi kita juga bisa buka si Google Calendar ini di website, di browser, di Google atau di Safari atau di mana itu bisa. Dan ini suatu yang keren banget. Ini aku baru nemu tahun ini kayaknya. Ada Google Chrome Extension, di mana kita bisa nampilin si Google Calendar kita. Nih, di gambar yang paling kiri ini ya. Itu Google Extension, Chrome Extension tentang si Google Calendar. Jadi, yang kerennya ini, kita bisa akses di tiga-tiganya, dan ketika kita add satu event misalnya di HP, akan otomatis ketambahin juga di web dan si extension-nya, atau kita tambahin di extension, di HP kita bakal tiba-tiba muncul guys, sama. Jadi misal kita lupa bawa HP, kita bisa cek di laptop, atau kita lupa bawa laptop, kita bisa cek di HP. Jadi bener-bener integrasinya tuh sangat bagus gitu loh guys, kayak semuanya connect gitu loh. Yang kedua, ini tuh easy to use banget, intuitif. Jadi begitu buka ya, begitu download, oh langsung tahu ini kayaknya buat ini kayaknya buat itu, karena intuitif banget. Jadi misal nih ada logo tambah ya, ada tanda tambah di yang HP, di website juga ada tanda tambah, di extension juga ada tanda tambah gitu. Itu ya seperti tambah gitu loh, kita menambah suatu event atau kita nambah suatu reminder atau to-do list kayak gitu. Dan gampang banget digunakan gitu. Nah, aku mau bahas fiturnya. Pertama, di tambah ini kita bisa tambah apa aja? Event. Si event ini dengan kita nambah event, pertama kita bisa custom judul eventnya itu apa ya, waktu eventnya kapan, terus warna blok-bloknya ini ya, si event ini ditandai dengan blok kotak-kotak ini, bisa kita customize warna, terus kita bisa juga add reminder, misalnya aku mau diingetin, misalnya hari ini aku webinar jam 7, aku minta diingetin setengah jam sebelumnya, nanti bakal muncul guys notifikasi HP, ting gitu, 18.30, 19.00 kamu ada webinar, kayak gitu, bener-bener bisa, dan kamu bisa atur, mau ada remindernya 1 jam sebelum, 30 menit sebelum, 15 menit sebelum, bebas, bener-bener customizable, kayak gitu. Terus, yang aku suka juga, selain ini kayak kalender kita, agenda kita bisa pakai si Google Calendar ini juga buat to-do list kita, guys. Jadi, bisa ditambah juga ada yang namanya reminder.
Misalnya ini kalau to-do list ya atau reminder munculnya yang di bawah tangga ini, misalnya tanggal 19 ada yang ungu ini, nah itu reminder. Jadi misalnya remindernya bikin jurnal gitu atau bikin ini bakal muncul di situ dan ketika udah beres kita bisa checklist mark as done gitu loh. Nanti bakal kecoret dan kayak satisfying gitu guys. Ketika udah kecoret tuh sangat memuaskan gitu, kayak seru gitu lah. Jadi intinya itu, kita bisa tambah event, ada remindernya juga, connect sama sistem dari HP kita, bisa to-do list, kayak gitu, itu keren banget. Terus yang keempat, ini tuh kita bisa share dengan banyak orang, terutama buat tim. Jadi kalau teman-teman lihat nih yang di website, ya Google Calendar website, yang di kiri ini ada, nggak kelihatan mungkin ya karena kecil. Jadi ada berbagai kalender yang udah dibuat. Misalnya kemarin aku tuh jadi panitia inti osjurnya himpunanku gitu. Dan di osjurnya himpunanku tuh ada kalender event-eventnya gitu, ngederet misalnya D1, D2, D3 kayak gitu. Kita nggak usah nambahin manual guys, jadi dari ketuanya bisa bikin kalender sendiri, terus kita bisa tambahin kalender itu ke kalender kita, jadi otomatis masuk gitu loh. Dan ketika si ketuanya ini nambahin, bakal keluar di kita juga kayak gitu. Jadi enak banget untuk digunain di tim kayak gitu. Maksudnya untuk satu tim tuh enak. Jadi saling mengingatkannya tuh nggak usah ngomong satu-satu, tapi langsung terintegrasi kayak gitu. Tapi kelemahannya ya, kalau aku nemu, kadang-kadang tuh suka susah untuk add kalender orang ke kalender kita, entah itu aku yang gaptek atau gimana, makanya aku 2 kali adalah kayak gitu susah gitu, tapi bisa di-solve gitu loh, setelah dioprek-oprek bisa kayak gitu. Terus yang terakhir ini yang udah aku mention juga, connect dengan notifikasi HP dan Gmail. Kalau teman-teman mungkin ikut-ikut webinar ya, terus ada invitation webinarnya dikirim lewat Gmail, dan kalau teman-teman punya Google Calendar, biasanya suka tiba-tiba ada gitu di Google Calendar, gitu, kayak yang bening gitu. Kayak ada webinar time management UBT gitu misal, bakal langsung muncul, padahal kita nggak tambahin. Jadi kayak tiba-tiba ada aja gitu, dan itu keren gitu, terintegrasi, soalnya kan Google Calendar ya, Google gitu, udah ada Gmail, bisa juga ke Gmeet, jadi bisa aja di invitation itu langsung ada Gmeet-nya, itu bisa banget guys. Jadi integrasinya tuh mantep banget dari si Google Calendar ini, makanya ini ultimate pick aku kayak gitu. Ini apa nih rame-rame nih chat nih. Iya tuh, jangan pecet-pecet orang, udah nggak zaman sekarang, teknologi udah ada nih, dipakai aja si Google Calendar ini atau apapun gitu. Oke. Oke, boleh lanjut nih, Sandra. Nah, yang kedua guys, ini tuh yang aku pakai sekarang terutama banget ya, kepake banget ketika aku kuliah online, yaitu digital sticky notes. Jadi, apa ya, kalau misalnya Google Calendar ya, kelemahannya kan, aduh aku harus buka HP dulu, aku tambahin. Atau aku harus buka website si Google Calendarnya dulu, aku ketik-ketik gitu ya. Lama gitulah intinya. Tapi kalau si digital sticky notes ini, kita tinggal, aku nih, bisa aku lagi peragain, cuma mungkin nggak kelihatan. Jadi aku tinggal klik si notes ini yang udah ada di layar laptop aku, selalu ada di layar laptop aku, terus tinggal aku tambahin ketik, misalnya ini jadwal real aku ya guys. Misalnya ada oprak, ada farbo, ada ini, terus bisa dicoret-coret juga, bisa di stabilo, bisa di bold, underline, coret-coret, dan seperti biasa mencoret-coret itu sangat puas guys. Oke, seru lah, dan itu praktis banget gitu loh, praktis banget, tinggal kita ketik, terus ketik aja, jadi cepet gitu loh, kayak nggak lama, nggak selama kita harus transfer ke Google Calendar. Dan si sticky notes ini banyak guys, kalau yang pakai Chrome bisa cari di apa ya, Google Chrome Web Store kalau nggak salah, atau di mana, atau cari aja sticky notes gitu, download sticky notes, pasti keluar kok banyak pilihannya, teman-teman bisa pilih yang mana aja. Cuman kalau aku sendiri pakainya simple sticky notes tuh ya, ada di slide simple sticky notes yang aku pakai. Ini enak banget guys, optionnya juga banyak. Kita bisa milih warna notes, jadi lucu ya warna-warni gitu. Terus bisa atur, ada stabilo, ada underline, ada dicoret gitu, mukanya adalah seru kayak gitu. Seru juga ini warna-warni, jadi laptop aku kayak gitu seru. Mukanya customizable, gampang diakses, dilihat, ditambahkan kayak gitu. Ini guna banget kalau online. Jadi ini rekomendasi, bener rekomendasi aku banget ini gitu loh ya. Untuk sekarang ini. Cuman kelemahannya ya ini, kalau misalnya kita kuliah offline,
ini nggak terintegrasi gitu loh. Aplikasinya belum yang terintegrasi, seintegrasi Google Calendar tadi. Jadi misalnya kita downloadnya di laptop, ya udah adanya di laptop aja, nggak bisa ujuk-ujuk ada di HP kita, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau offline Google Calendar itu prioritas aku. Cuman kalau sekarang online, si Sticky Notes ini prioritas aku kayak gitu, karena lebih mudah diakses. Kayak gitu. Ini enak banget lah digital Sticky Notes ini. Oke, lanjut Chandra. Nah, yang ketiga ini yang aku gunakan dulu waktu zaman-zaman SMP dan SMA ketika nggak boleh bawa HP. Jadi nggak ada pilihan lain, nggak bisa kita pakai yang digital-digital, terpaksa harus menggunakan yang manual-manual ditulis. Sebenarnya dulu nggak terpaksa sih, karena dulu waktu SMP SMA tuh aku tiap siswa tuh dikasih agenda gitu, jadi udah tinggal nulis gitu dan enak gitu loh. Ini buat teman-teman yang ketika tadi fase discover yourself atau get to know yourself ini sukanya emang yang menulis kayak gitu. Enaknya tuh kenapa? Karena nggak tergantung internet kayak tadi sticky notes kan bisa di laptop, nggak tergantung internet juga sih, tapi harus ada laptopnya atau harus ada alatnya kayak gitu. Atau si Google Calendar ini harus ada internet guys, untuk kita bisa sync satu kegiatan di HP ke misalnya ke laptop itu harus ada internet kayak gitu. Kalau nggak ya nggak bisa. Tapi ini tuh nggak tergantung internet, jadi kita bisa lihat buku kita aja. Dan karena ditulis sendiri, biasanya banyak guys yang lebih nempel di otak tuh lebih banyak gitu karena nulis. Jadi kita lebih relate, oh aku habis ini ada ini, aku habis itu ada itu, kayak gitu. Terus ada kepuasan tersendiri guys ketika melihat agenda yang kita buat sendiri, warna-warni, ada gambar yang aku suka, ada ini, ada tulisan yang aku suka, pakai spidol, apa namanya, yang ini aku suka, itu kepuasan sendiri guys. Dan customizable banget, bisa dibuat sesuka kamu. Cuman ya ini, konsnya itu lama biasanya guys bikin agenda manual gini compare tuh yang digital jelas ya. Dan ini tuh biasanya di buku ya. Kalau kita ketinggalan buku kita, ya udah lost aja gitu. Kita nggak bisa cek-cek lagi kegiatan kita nextnya apa kayak gitu. Itu sih kekurangannya. Jadi masih bisa dipakai, nggak apa-apa. Kalau misalnya suka nulis, pakai. Cuman itu harus diperhatikan, harus dibawa-bawa terus nih si buku kayak gitu. Jangan sampai ketinggalan. Karena kalau lupa, ya udah ambiar aja. Kita nggak tahu habis ini kita ngapain kayak gitu. Lanjut. Nah, yang keempat ini Trello. Aku pribadi nggak pakai ini, cuman kenapa aku mau up ini karena banyak banget digunakan organisasi di ITB, termasuk kabinet, kongres, dan lain-lain itu pakai Trello, guys. Jadi aku coba mau sampaikan ini juga ke teman-teman. Kenapa sih Trello ini dipakai? Karena Trello ini selain bisa jadi agenda, ini lebih ke progress tim, guys. Jadi kita bisa memantau progress tim kita secara real. Jadi ketika daftar Trello ini, hal pertama yang akan ada di layar teman-teman ini pertama things to do atau apa nih doing dan gitu loh. Itu tiga board pertama itu board yang namanya. Ada tiga ini pertama. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang sedang dilakukan, apa yang sudah dilakukan. Ini tuh menarik karena mantau progres kita ya kan. Dan progres ini terutama kepake banget kalau lagi di tim kayak gitu kan. Nah, misalnya aku tim nih sama Chandra, sama Nada, sama Phoebe kayak gitu. Misalnya tim lomba gitu. Kita misalnya lagi lomba karya ilmiah gitu misalnya. Misalnya things to do-nya kita studi literatur tentang aspirin. Maaf ya Chandra, mungkin kamu nggak ngerti. Misalnya tentang obat. Studi literatur tentang aspirin. Ada things to do-nya juga. Studi literatur tentang penggunaan antibiotik kayak gitu. Misalnya sekarang, oh aku nggak akses ini, oh ternyata kita masih punya things to do-nya ini nih, studi literatur antibiotik. Terus misalnya aku ngide, ya udah aku kerjain deh yang ini. Aku bisa pindahin kartu di things to do ini yang studi literatur antibiotik ke doing. Dan orang-orang lain di timku bisa akses laman Trello yang sama, bisa ngecek, oh ternyata Maria lagi ngerjain studi literatur antibiotik kayak gitu. Jadi nggak usah saling tanya lagi kayak PC, kamu udah ngerjain yang mana? Kamu udah ngerjain yang mana? Enggak, tapi bisa kita pantau langsung dari si Trello ini, jadi kelihatan. Terus yang udah beres kita bisa pindahin lagi. Jadi intinya Trello tuh enak banget, terutama buat tim sih penggunaannya ya. Kalau buat individu, aku lebih menyarankan pakai Google Calendar atau si
sticky notes tadi, kalau misalnya Trello ini buat tim gitu, enak banget gitu, dan keuntungan dibandingin yang lain, karena ini buat tim, kita bisa share file, bisa share drive gitu loh, dan ini sistemnya cloud gitu loh, jadi kita bisa bener-bener share gitu loh, share apapun gitu, karena ini orientasinya tim kayak gitu, jadi ini cocok untuk tim, mungkin teman-teman dari UBT mau pakai sabi banget, dan mungkin bisa lebih dieksplor lagi gitu tentang Trello, kayak gitu. Ini keren banget Trello gitu. Next. Nah, segitu aja sih mungkin tools yang bisa aku share karena menurut aku itu yang paling rekomen. Tapi masih banyak banget tools lain yang bisa teman-teman UBT explore karena nggak terbatas cuma 4 itu kayak gitu. Nah, gimana kita memilih tools yang tepat? Yang pertama, sesuaikan dengan diri kamu dari tahap get to know yourself kayak gitu. Misalnya kamu suka yang digital ya udah pakai cobalah Google Calendar kayak gitu atau suka yang manual ya udah bikin jurnal aja journaling gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi gitu. Misalnya kamu butuhnya yang cepet nih, aku butuh yang cepet, yang bisa aku integrasiin gitu langsung. Pakailah Google Calendar. Terus kondisi, misalnya ini sekarang aku lagi online gitu, nggak mungkin kayaknya kalau aku bikin jurnal di manual, kayaknya udah lama, terus nggak efisien lah, repot. Ya udah jadi aku ke sticky notes aja kayak gitu. Kayak gitu, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kondisi dan explore dulu sebelum mantap memilih. Jadi jangan tiba-tiba, misal dari empat ini ya, empat yang tadi aku kasih, oh udah aku langsung milih sticky notes aja tanpa explore dulu. Nggak bisa kayak gitu guys. Jadi harus explore dulu, sesuaiin sama yang teman-teman butuhin dan teman-teman sesuai dengan diri kalian tuh gimana. Jangan tiba-tiba langsung, oke ini aja. Soalnya kalau udah plan dengan suatu tools, misalnya dengan sticky notes, ternyata aku nggak cocok gitu loh. Aku nggak cocok, ya harus ganti lagi gitu loh. Nggak bisa, harus ulang dari awal, dan itu sia-sia, capek kan. Kayak gitu. Jadi harus mantap guys. Explore. Lanjut. Nah, tahap selanjutnya ini implementasi atau eksekusi. Nah, jadi eksekusi itu intinya ya kita menjalankan plan-plan yang telah kita buat di tools kita sebelumnya itu tadi, entah itu Google Calendar, Sticky Notes, atau yang lain. Tapi ada beberapa yang harus diperhatikan biar time management kita nggak mubazir kayak gitu. Yang pertama, kita sebisa mungkin review plan kita sebelum menjalani hari. Jadi review tiap harinya guys, misalnya tiap pagi, oh hari ini aku ada kerja kelompok Samsol, ada asprak kayak gitu. Jadi bisa kita review dulu, oh kita satu hari ini kesibukannya ini ya. Jadi aku bisa atur-atur, kira-kira nanti aku bisa santai di jam berapa kayak gitu. Review gitu loh, review. Kedua, cek berkala. Kenapa perlu cek berkala? Karena yang tadi kita nggak bisa inget, tiba-tiba inget aja. Ingat-ingat satu hari aku habis ini gitu. Nggak bisa. Jadi cek berkala gitu. Dan untuk mendukung cek berkala yang enak, sesuaiin lagi sama teman-teman. Kalau misalnya kayak tadi sticky notes, ini cepat guys untuk kita melakukan cek berkalanya. Tapi kalau kayak Google Calendar, harus loading dulu, harus buka dulu, buka HP kayak gitu. Atau bahkan kalau di buku ya, kalau jurnal harus cari-cari dulu halamannya kayak gitu. Sesuaiin lah sama yang teman-teman butuhkan itu kayak gimana. Terus yang ketiga, sesegera mungkin update jadwal ketika ada kegiatan baru. Jadi jangan ditunda guys. Ketika ada jadwal baru, misalnya kuis, ada kuis bioteknologi ternyata tanggal 4 Desember, walaupun masih jauh ya guys, 4 Desember masih berminggu-minggu lagi, tetap masukin aja guys ke plan kalian, karena banyak kemungkinan kalian lupa nanti di depannya, tiba-tiba, ya besok kuis gitu, padahal udah dikasih tahu dari hari ini gitu misalnya, jadi langsung masukin aja ke plan kalian kayak gitu. Yang keempat, dalam pelaksanaannya itu harus disiplin dan komitmen, tapi bisa fleksibel juga. Jadi stick to the plan yang udah teman-teman bikin, karena sia-sia kalau teman-teman nggak ngikutin plan ini. Tapi misal aku nge-alokasi 2 jam untuk belajar, tapi ternyata beresnya 1,5 jam nih, aku udah hafal misalnya, aku udah ngerti banget. Setengah jamnya lagi ngapain? Ya udah gitu, mau dipakai istirahat, mau dipakai me time, refreshing, bebas. Tapi inget harus disiplin lagi. Next-nya lanjut ke jadwal teman-teman selanjutnya yang udah dibikin sebelumnya kayak gitu. Jangan keterusan aja main, nggak boleh kayak gitu, maksudnya jadi berantakan sama aja. Nah, selanjutnya minimalisir yang namanya distraksi. Jadi distraksi itu ganggu banget, yang pasti namanya juga distraksi. Kalau aku distraksiku tuh handphoneku gitu. Kayak misal tiba-tiba belajar,
tiba-tiba pengen buka scroll aja Instagram atau lihat story atau tiba-tiba lihat Shopee kayak gitu, kayak itu tuh pasti ada guys, kayak nggak mungkin bisa dihindari kayak gitu, apalagi kita mahasiswa, nggak tahu ya ini mah cewek-cewek gitu pasti pengen, nggak tahu cowok-cowok terdistraksinya apa ya, aku nggak tahu, makanya pasti ada aja distraksi kayak gitu. Dan gimana cara aku ngilangin distraksi itu? Kalau aku kan HP ya, HP aku biasanya sumputin, kayak aku biasanya taruh di tempat yang aku nggak bisa lihat pakai mata gitu. Misalnya aku taruh selipin di rak buku. Aku nggak tahu gitu loh di mana nyelipinnya, tapi tiba-tiba misalnya aku tiba-tiba suka, ini mana ya HP ya? Aku pengen lihat. Oh nggak ada di meja aku. Oh ya udahlah lanjut aja lagi belajarnya. Kayak gitu. Aku sukanya gitu. Jadi minimalisir distraksi dengan caranya teman masing-masing. Entah itu disumbutin atau coba gimana, coba aja coba juga discover itu di tahap yang pertama, di get to know yourself kayak gitu. Terus yang keenam, hindari multitasking. Jadi mungkin teman-teman sering banget ya, udah sering mungkin dengar istilah multitasking. Katanya keren nih kita bisa multitasking. Tapi tahu nggak teman-teman, cuma 1-2% orang di dunia yang bisa multitasking. Mungkin definisi yang kita tahu tentang multitasking itu, misal aku lagi nyuci baju nih, aku udah masukin bajunya ke mesin cuci, udah aku kasih air, udah aku putar, tinggal tunggu 15 menit. Terus habis itu aku setrika. Nah, itu namanya bukan multitasking, guys. Itu namanya juggling. Oke, bedakan itu juggling sama multitasking. Kalau multitasking itu kita melakukan dua hal yang sama, barengan gitu loh. Dan yang bisa lakuin itu tuh dikit gitu loh populasinya di dunia. Nggak bisa gitu loh kita. Aku sendiri pun nggak bisa gitu loh. Yang aku bisa lakukan itu juggling. Dan juggling itu sendiri pun nggak bagus kalau ketika kita lakuin time management kita. Misal, aku harusnya sekarang di waktu yang aku alokasi ini, di time management aku, harusnya sekarang aku ngerjain jurnal matkul A. Tapi tiba-tiba aku pengen ngeliat progres orang-orang di jurnal kelompok aku yang lain, matkul B, pengen lihat-lihat aja gitu. Itu nggak boleh guys, dihindari ya guys. Maksudnya jadi nggak fokus gitu. Kayak alangkah baiknya kalau kita ngerjain sesuatu itu terfokus, terarah, sesuai sama apa kita rencanakan. Kenapa? Hasilnya tuh pasti sesuai gitu kalau kita fokus dan terarah. Kalau ke distract ke sana ke sana sini, beresnya kapan gitu loh, beresnya kapan, fokusnya terbelah, bisa aja nggak fokus. Ini aku jujur ya guys, aku pernah kemarin banget, jadi satu pelajaran ini namanya Samsol, kita suruh bikin jurnal 2 sediaan, aku juggling di 2 jurnal itu, sediaannya beda ya, obatnya beda, dan aku ngitung perhitungan dua-duanya, dan aku kebalik. Jadi misalnya obat A, aku masukin perhitungan obat B. Obat B aku masukin perhitungan obat A. Kebalik gitu loh guys. Dan itu karena aku juggling gitu. Itu nggak bagus gitu loh. Jadi kita mungkin dihindari, karena jadi nggak fokus. Terus selanjutnya, kalau ada plan baru, padahal di waktu tersebut udah ada plan lain, harus bisa nentuin prioritas. Ini susahnya guys, ini susahnya. Next, boleh Chandra. Nah, gimana kita menentukan prioritas? Jadi ini susah sebenarnya. Pertama, kalau teman-teman bingung menentukan prioritas langsung, gak usah terburu-buru. Jangan sungkan untuk minta ke teman yang nawarin itu, boleh nggak aku ngasih kepastiannya Sabtu jam 10 pagi? Atau boleh nggak aku kasih kepastiannya besok malam? Kalau bingung, ya minta waktu untuk kita mikir gitu loh. Karena keputusan yang kita ambil ini nentuin apa yang kita lakukan ke depannya. Misal aku ternyata di jam, misalnya di hari A, aku udah ada kegiatan A gitu loh. Tapi ternyata ada yang nawarin tiba-tiba, Mar, kamu mau nggak di hari A jadi ini gitu, di mana gitu. Padahal terus aku tiba-tiba karena si yang baru nawarin ini kayak profitnya lebih besar gitu, aku dapat misal uang 1 juta gitu, dibandingkan dengan yang jadwal awalnya itu aku biasa aja gitu, kayak ya udah gitu aja gitu. Jangan langsung memutuskan. Kalau bisa dipikirin dulu, dan kalau susah jangan sungkan untuk minta waktu. Kenapa? Ini ada beberapa faktor yang bisa bantu teman-teman untuk memilih, jangan sampai terburu-buru gitu. Pertama, pilih yang penting untuk diri sendiri. Ini aku aslinya ya, aku menempatkan impact itu di awal, tapi aku tukar guys. Jadi penting untuk diri sendiri itu pertama.
Kenapa? Karena apa ya? Aku selama ini jadi orang yang selalu ngorbanin diri sendiri, guys. Jadi dan itu nggak enak. Itu nggak enak. Banyak sedih, capek gitu loh. Kayak mengorbankan diri sendiri untuk keperluan orang banyak di mana sebenarnya aku capek gitu. Tapi aku tetap mau buat yang lain itu aku udah stop untuk itu gitu loh. Aku harus mendingkan diri sendiri dulu. Misal ya kayak tadi, misalnya aku butuh waktu, misalnya aku butuh istirahat gitu loh. Ya harus bisa untuk nolak itu. Jangan merasa, wah gila ini opportunities yang keren banget gitu. Padahal di satu sisi kamu pengen memulihkan diri kamu. Ya udah fokus dulu aja ke diri kamu sendiri gitu loh. Ya itu kegiatan itu bisa nyari orang lain gitu loh. Cuman diri kamu nggak bisa dikorbanin lagi. Ini diri kamu gitu loh. Impact-nya ke depan tuh, ke future kamu tuh ada gitu loh. Jadi utamain dulu diri sendiri. Terus misal ada tujuan pribadi nih. Ini mah yang ngadi-ngadi aja misalnya. Aku ikut misalnya, misal aku ikut kegiatan di kabinet gara-gara ada cowok yang aku suka. Terus di saat yang sama ada yang nawarin, ada juga rapat divisi di mana aku cuman yang ngedengerin aja gitu loh. Aku cuman yang ngedengerin aja, bukan urusan aku sebenarnya. Tapi aku cuman yang ngedengerin aja gitu, disuruh untuk datang. Nah, kalau melihat poin yang penting untuk diri sendiri, mana yang bakal teman pilih? Yang ada cowok yang aku suka, atau yang penting untuk yang rapat ini? Nah, sebenarnya ini bisa teman-teman ukur sendiri. Bisa teman-teman ukur sendiri. Mana yang penting buat diri kamu sendiri, tapi nggak sepenting itu sebenarnya. Nggak sepenting itu, gitu loh. Jadi, bisa diukur juga. Jadi, yang pertama ini bukan dijadikan yang absolut itu, gitu. Enggak, tapi silahkan ukur sendiri mana yang benar-benar jadi ambisi pribadi, tujuan pribadi, untuk jadi yang prioritas pertama ini, kayak gitu. Silahkan diukur sendiri. Yang kedua, impact, dampak untuk orang banyak gitu loh. Jadi, misal aku memilih untuk ngeiyain webinar time management ini karena impact yang bakal dikasih ke teman-teman UBT ini kayaknya banyak deh gitu dibandingkan aku nolak dan aku cuma belajar untuk ujian praktikum besok kayak gitu. Itu beneran. Jadi oh ya udah kayaknya ini bisa berimpact buat orang banyak, aku bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Karena banyak yang ngomong kayak jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Makanya jadi kalau bisa bawa impact kenapa enggak gitu. Terus yang ketiga urgent. Semendesak apa sih gitu. Misalnya Anca Jagratara. Misalnya urgent nih yang poin 3. Mana yang lebih urgent ketika misal kamu udah nyusun time management. Misalnya time manajemennya harusnya sekarang rapat himpunan, tapi tiba-tiba saudara kamu sakit. Itu bisa dilihat lah ya, mana yang lebih urgent, mana yang lebih mendesak kayak gitu. Misal ada kerja kelompok, deadline-nya besok banget sama ujian besar, tapi masih 3 hari lagi gitu. Ya walaupun itu cuma buat diri sendiri ya, itu ambisi pribadi sendiri, itu yang nomor 1. Tapi lihat guys, mana yang lebih mendesak, mana yang punya impact lebih besar kayak gitu. Gitu ya bisa ya. Dan keempat itu effort, usaha yang harus kamu berikan untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi ini sering aku pakai terutama untuk belajar ujian. Kalau ujiannya itu, misal ujian di farmasi itu berturut-turut guys. Misalnya hari Senin itu pelajaran A, hari Selasa itu pelajaran B. Dan ternyata aku ternyata udah bisa nih, udah lumayan paham di pelajaran A yang hari Senin ini. Jadi aku biasanya nyicilnya pelajaran B. Pelajaran A ini aku belajar, cuman deket-deket aja gitu loh, karena aku udah menguasai itu. Jadi usaha yang aku harus berikan untuk menguasai si pelajaran A ini lebih dikit. Jadi ya udah, aku taruh di belakang aja kayak gitu. Nah, next itu udah bisa ya menentukan prioritas, harusnya udah bisa. Nah, yang kelima ini evaluasi, guys. Jadi nggak bisa kita, oh ya udahlah, udah kita melaksanakan suatu time management ini, ya udah, tuh kita ulang lagi dari planning awal gitu tiap minggu. Harus ada evaluasinya, guys. Jadi apa yang perlu dievaluasi? Yang pertama itu kedisiplinan dan komitmen teman-teman selama menjalani si time management itu gimana kayak gitu. Kira-kira aku udah cukup taat belum ya? Kira-kira aku udah cukup berkomitmen belum ya sama manajemen waktu yang aku bikin kayak gitu.
Yang kedua, kesesuaian tools yang udah teman-teman pilih. Misalnya ternyata aku kayaknya nggak cocok deh sama Google Calendar, aku masih segaptek itu gitu loh. Kayak belum bisa, kayaknya aku belum bisa pakai itu dengan baik. Ya udah coba cari tools lain, explore tools lain yang lebih gampang untuk digunakan kayak gitu, yang bisa teman-teman kuasai. Karena intinya nggak usah tools yang bagus-bagus, intinya yang bisa teman-teman kuasai dan pakai dengan baik kayak gitu. Yang kedua, kapan ya hafalnya kayak gitu. Kapan ya hafalnya? Ya terserah teman-teman sebenarnya. Mau tiap minggu, tiap bulan, tiap beres suatu hari itu bebas gitu loh. Dan misalnya tadi kita ngomongin yang jelek-jelek ya, misalnya nggak komitmen, toolsnya nggak sesuai. Nah kalau misalnya evaluasi ternyata udah bagus, ih gila aku seminggu kemarin udah bisa menjalani komitmen aku dengan baik, udah bisa ngikutin manajemen waktu aku dengan baik. Ya jangan sungkan untuk ngasih reward ke diri sendiri gitu loh. Entah itu me time berapa jam, misalnya main PS atau jajan seblak gitu. Kalau aku ya jajan seblak gitu misalnya, terserah teman-teman gitu loh. Jangan lupa untuk reward yourself kayak gitu, karena itu juga penting. Nah, lanjut. Nah, benefit ya, kita masuk ke benefit. Untungnya buat kita sebagai mahasiswa mahasiswa melakukan manajemen waktu itu apa? Wow, Aisyah, aku udah lama banget melakukan Aisyah. Lanjut. Nah, ini langsung ya deredet gitu ya, banyak. Yang pertama, kita nggak akan lagi jadi anak deadliners, guys. Nggak akan jadi anak deadliners. Kenapa? Karena kalau kita bisa manajemen waktu, harusnya ngerjain tugas itu ya sesuai waktu yang kita alokasiin. Jadi sebelum deadline, kita udah beres gitu, guys. Jadi pas ngumpulin tenang, kayak gitu. Jadi nggak akan lagi ada yang namanya deadliners, kecuali bandel, kayak gitu. Kedua, kita bisa istirahat cukup tanpa merasa guilty. Ini banyak kali ya. Nggak tahu sih, ini anak-anak farmasi kayak gila mau tidur siang teh bersalah, gila aku mau nonton BTS doang 3 menit bersalah gitu. Itu sih kayak dengan kita bisa manajemen waktu, kita bisa kok istirahat cukup tanpa merasa guilty, karena istirahat itu masuk manajemen waktu kita gitu. Misalnya aku udah belajar suatu matkul 2 bab, aku jadwalin oke, habis ini aku nonton BTS lah. Ada MV baru BTW BTS, ya udah aku nonton kayak gitu, karena itu udah dijadwalin, jadi nggak akan merasa guilty kayak gitu. Tiga, ngurangin stres. Ketika kita udah bisa manajemen waktu, ya tadi kita bisa istirahat cukup, nggak usah deadliner, semuanya tertata dengan baik, jadi pasti stres juga berkurang. Keempat selanjutnya nih, balance akademik dan non akademik. Tadi di diagram yang aku tunjukin di awal ya tadi, kita bisa dapat tiga-tiganya kok kalau kita bisa manajemen waktu dengan baik. Kita bisa menjadi ya, kalau berdasarkan diagram tadi, bukan manusia gitu, kita bisa jadi orang seperti itu gitu loh. Bisa kok, kita bisa balance itu semua. Terus kita bisa explore banyak hal lain tanpa takut merasa nggak mampu. Misalnya aku ditawarin jadi ketua departemen event itu yang Asia Tenggara. Waduh gila, kayaknya aku nggak mampu, pasti sibuk banget. Enggak guys, kalau kita bisa manajemen waktu, kita jadi lebih berani kok. Oh bisa kok, asalkan aku punya manajemen waktu yang baik kayak gitu. Karena semuanya teratur. Dan yang terakhir, mempersiapkan kamu untuk face the real boss in the future. Jadi real bossnya itu siapa? Ya diri kamu sendiri guys, di kita sendiri gitu loh. Jadi ketika terutama udah kerja, udah punya duit, terutama udah punya keluarga, banyak banget hal yang bisa bikin kita nggak fokus kemana-mana. Tapi kalau kita udah belajar time management dari sekarang, bisalah nanti kita di masa depan udah pro kayak gitu. Next. Nah, ini ada quote penutup ya. Until we can manage time, we can manage nothing else. Kalau di Indonesiain, sampai kita bisa memanajemen waktu, kita nggak bisa memanage apapun. Itu guys, penutup dari aku. Thank you banget udah ngedengerin cerocosan aku ya selama beberapa lama ini. Sorry banget kalau ada penyampaian yang nggak sampai atau berbelit-belit. Thank you guys. Teman-teman bisa kontak aku ada di slide selanjutnya sih, di PPT juga ada. Bisa lewat LinkedIn atau DM Instagram kayak gitu. Makasih, balik lagi ke Nada. Oke, makasih banget Maria, tadi keren banget materinya. Banyak banget hal yang aku dapetin tuh. Katanya tuh manajemen waktu tuh harus pada hal yang tepat pada waktu yang tepat. Terus urgensinya untuk kita memanage waktu tuh banyak banget ternyata. Terus harus memperhatikan kesehatan fisik dan mental juga ya tadi.
Terus tadi ada tech club-nya juga nih. Kayak anak medik banget pokoknya. Tech club-nya tuh tadi harus tahu diri sendiri dulu, terus plan to plan, terus buat rencananya, harus ngeluangin waktu buat ngebikin rencananya itu. Ternyata itu tuh hal yang penting banget. Terus ada juga tools-tools yang bisa kita gunain gitu kayak Google Calendar tadi, digital sticky notes, terus tadi Trello gitu. Bisa juga kita buat jadwal kita sendiri di jurnal, di buku kayak gitu. Ternyata itu tuh kayak penting banget. Nah, terus juga tadi tuh kita agak boleh multitasking gitu ya. Ya, aku baru tahu banget itu. Terus tadi relate banget ya jadwalnya, ada Samsung, ada ujian praktikum ya. Ya itu. Terus tadi juga yang terakhir ada banyak banget manfaat yang kita bisa dapetin kalau kita bisa memanage waktu dengan baik. Oke. Nah, setelah ini pasti teman-teman yang lain mungkin masih penasaran gitu kan. Pasti masih ada yang mau ditanyain mungkin ya buat Maria. Boleh nih setelah ini aku buka sesi tanya jawab aja kali ya. Boleh untuk 3 penanya dulu. Nah, ini aku baru tahu nih di Google Meet tuh udah ada raise hand, guys. Aku baru tahu banget ini. Coba kita cobain aja kali ya si fitur ini. Karena aku juga baru tahu gitu. Coba ya aku raise hand dulu deh. Aku juga baru tahu. Oh, bisa-bisa. Ada muncul ke atas. Nah, kan? Nah, boleh buat teman-teman yang mau nanya, mungkin penasaran tentang time management gitu. Ya, aku juga baru tahu. Udah boleh nih teman-teman yang mau nanya, boleh langsung raise hand nanti. Terus nanti aku persilahkan buat on mic atau kalau mau di chat juga nggak apa-apa kok. Mungkin sekalian nyobain fitur raise hand-nya. Baru tahu. Kayak gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak nih? Mungkin boleh nanya tentang Marianya juga boleh ya, Mar? Kita tunggu aja kali ya. Sebentar. Kalau misalkan ada yang mau nanya, nanti langsung raise hand aja ya. Ini mungkin untuk nunggu nih ada yang nanya. Jadi itu kan kemarin tuh di-share kan gift form itu. Nah, ada beberapa pertanyaan nih, Mar. Mungkin aku bacain aja kali ya. Oke. Okay. Boleh. Ini nih ada yang nanya, katanya gimana sih cara membagi waktu antara akademik dengan bucin katanya. Oke, Nada. Aku karena ya ada sih, cuman ya belum terlalu lama lah. Cuman kalau aku dulu sih sempet banget di awal-awal ada tuh kayak, wah gila berantakan banget. Kayak biasa kan baru awal-awal masih lengket, masih kayak gitu lah. Jadi masih kacau lah gitu. Tapi lama-lama tuh jadi harus jelas gitu loh. Harus jelas gitu. Tapi lama-lama harus bisa diatur kembali guys. Harus bisa kembali ke jalan yang benar. Oke, jadi kalau aku sekarang, aku selalu jadwalin bucin itu nggak tahu ya sekarang kalau online malam gitu loh. Setelah semuanya beres. Jadi kayak penutup sebelum tidur aja. Makanya kayak gitulah kalau aku ya. Jadi enak gitu buat tidur tuh tenang, udah nggak mikirin yang tugas-tugas. Jadi aku sama si pasangan aku ini juga sama-sama gitu. Oke, kita ngeluangin waktunya malam-malam ya. Jadi kalau yang lain bisa di pagi, siang kita chat aja kayak gitu. Dan intinya jangan nuntut untuk misalnya pasangan, ih kenapa kamu nggak balas, ih kenapa kamu nggak bisa. Harus diingat orang lain pun juga punya kegiatannya masing-masing.
punya misal ada yang lebih urgent daripada sekedar kolan, harus bisa dimengerti kayak gitu. Dan bagi gimana sama akademik ya tadi gitu loh. Misal stres akademik, jadiin bucin itu sebagai pelepas stres kayak gitu. Bisa dimanfaatkan aja guys, maksudnya fleksibel gitu. Tapi harus tahu diri gitu. Jadi bersinergis sama pasangannya untuk bisa excel di dua-duanya kayak gitu. Bisa saling dukung di organisasi, di akademik kayak gitu. Kalau bisa, kenapa enggak gitu. Harus bisa saling ngomong dan saling support gitu sih intinya. Cela, pudin. Oke, gitu paling nanti ini jadi nasihat percintaan ini lama-lama. Makasih Maria, keren banget sih. Bener banget sih itu ya. Oke, jadi teman-teman ada yang mau nanya nggak nih terkait yang tadi yang apa? Tuh. Oke. Nisa nih mau nanya, boleh Nis? Boleh on mic aja. Kok gak ada raise hand-nya? Ya udah gak apa-apa Nis. Nggak tahu nih, aku di HP soalnya. Halo, ada nggak suaranya? Ada. Jadi kenalin aku Anissa. Sebenarnya ini bukan pertanyaan aku. Ini ada titipan pertanyaan. Jadi katanya, bentar ya aku bacain dulu. Katanya gimana kalau ada apa sih kayak udah ngejadwal terus si tugasnya itu lewat dari target gitu waktunya, misalnya tuh udah ditargetin nih hari ini tuh mau ngerjain apa gitu tapi gagal gitu dijalaninnya. Nah terus semisal karena salah perkiraan waktu itu tuh jadi kayak apa sih, karena perkiraan waktu yang salah dan jadi kayak waktunya tuh lebih gitu, berarti kan ke yang lainnya juga kan pasti jadi kacau gitu. Jadi bakal ngaruh juga, mungkin bisa ngaruh juga ke jadwal besoknya. Padahal besoknya itu penuh juga gitu. Jadinya males mau ngapa-ngapain, jadi pusing gitu. Terus kayak gimana sih cara handle-nya kayak gitu. Itu satu, jadi 1-2 aja. Atau langsung ya? Atau langsung Nat? Gimana? Boleh langsung aja. Atau Maria mau jawab? Aku jawab dulu kali ya, bisa aku lupa pertanyaan. Oke, thank you Nisa udah nyampein pertanyaan temennya. Jadi, misal ya, kalau aku nggak pernah bikin jadwal suatu hari itu yang full banget. Nggak pernah gitu. Kalau full, sengaja aku kosongin. Jadi, at least ada beberapa jam buat me time aku gitu loh, buat istirahat atau luangin waktu buat keluarga atau buat bebersih rumah misalnya gitu. Nggak ada yang full untuk sibuk gitu, enggak gitu. Jadi kalau ternyata aku ngerjain tugas alokasinya 1 jam, ternyata nggak beres 1 jam gitu kan pertanyaannya, aku biasanya lempar ke hari selanjutnya di mana itu masih kosong. Nggak bisa aku tempatin di hari yang sama, misalnya aku langsung kerjain sampai beres, itu bener itu ganggu ke jadwal selanjutnya. Atau selain bisa ke next day, kau bisa tempatin di end of the day of today, the end of today ya. Jadi ending dari hari ini kayak gitu. Jadi harus mau berkorban gitu loh. Oh iya, ini kayaknya maksudnya itu jadi bahan evaluasi kan, berarti buat siklus selanjutnya gitu. Oh ternyata tugasnya nggak beres sih kalau cuma 1 jam gitu. Jadi ini tuh bahan evaluasi untuk nentuin alokasi pengerjaan tugas serupa di masa yang akan datang gitu. Tapi untuk awalnya harus mau berkorban gitu, harus mau berkorban. Jadi ya udah kita pakai waktu sisanya itu untuk ngekelarin yang tadi nggak beres, tadi sempat nggak beres. Ya intinya jangan bikin jadwal satu hari padat banget, jangan gitu. Kita harus ngorbanin me time kita misalnya kayak gitu. Jadi itu sih, intinya tips dari awalnya jangan bikin suatu jadwal hari kita itu terlalu sibuk. Itu nggak baik gitu. Gitu sih mungkin. Anissa, semoga terjawab ya. Thank you Maria. Mau Bisa nanya lagi? Oh iya boleh nggak? Boleh. Ini nitip bukan aku sebenarnya.
sebenarnya nyambung. Jadi kan gimana kita harus memandang jadwal kita buat itu tuh buat nambah semangat kita dalam ngerjain hal-hal yang ada di dalamnya gitu. Ngerti nggak? Iya kayak gitu. Sebenarnya nyambung sih dari yang tadi. Makasih. Iya. Oke, thank you lagi Nisa udah menyampaikan pertanyaan temennya. Kalau aku, yang membuat aku semangat mematuhi jadwal aku, karena aku bikin jadwal itu dari awal ada break gitu loh di tengahnya. Misal ada kayak bisa dibilang checkpoint gitu lah. Checkpoint misalnya misalnya hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu kan libur gitu, tapi misal ternyata harus belajar kayak gitu. Jadi ada checkpoint. Kenapa yang bikin aku semangat untuk tepat? Karena aku pengen cepet-cepet nyampe checkpoint ini gitu loh. Aku pengen cepet-cepet nyampe checkpoint itu biar aku bisa santai. Jadi aku patuh sama apa yang udah aku bikin gitu. Dan yang bikin aku patuh lagi sebenarnya karena pengalaman gitu loh. Ketika tidak melakukan sesuai yang dijadwalkan, hasilnya tidak maksimal dan aku takut itu terulang lagi. Itu sih. Mungkin itu yang paling bisa menampar paling keras itu ketika sesuatu yang sudah terjadi dan kamu menyesal karena tidak melakukan itu dengan baik. Itu sih. Dan yang itu mungkin yang bisa bikin taat ya. Kalau yang bisa bikin semangat itu tadi reward. Reward itu impact-nya besar, sangat besar gitu loh. Jadi kau bisa kalau misalnya belum bisa yang benar-benar disiplin dan masih lesu gitu, kayaknya aku nggak bisa melaksanain ini sesuai jadwal, kasih reward gitu loh. Kasih reward di tengah-tengah jadwal kamu kayak tadi. Kalau aku kan break gitu, bisa dikasih reward dulu. Misalnya ketika udah ngelakuin suatu hal ini, oke, aku bisa beli sebelah atau oke, aku bisa ini dulu kayak gitu. Jadi apa ya, kasih reward. Dan ada satu lagi yang menurut aku bisa bikin semangat itu kamu apa ya, bikin suatu time management bareng teman dekat kamu. Tahu misal karena ini apa ya, misal di apa ya, masalah akademik gitu loh, cenderung sama gitu kan. Bikin bareng teman atau belajar bareng. Ketika ada teman saling mengingatkan itu enak guys, jadi enak banget gitu. Kita akan disiplin karena ada kehadiran teman gitu. Ketika kita slack off dikit, teman kita ayo ayo gitu loh. Jadi ya kayak gitu. Misal nggak usah harus sama teman, at least buat salah satu teman kamu, teman dekat kamu tahu jadwal kamu apa gitu. Jadi bisa diingetin atau pasangan kamu juga bisa nih atau pasangan teman kamu itu. Jadi saling share aja. Ih kamu kok sekarang udah malas-malesan, padahal aku lihat ini harusnya masih belajar loh kayak gitu. Bisa saling ingetin gitu loh. Jadi pakai teman-teman di sekitar, pakai orang-orang di sekitar, kasih reward dan ya appreciate yourself gitu sih. Itu sih biar bikin semangat nih. Makasih Maria. Keren Iya, banget. sama-sama. Oke, Nisa ada tanggapan atau udah? Enggak, dari aku cukup. Oke, makasih Nisa. Mulai yang lain. Oh iya, ternyata kalau gitu yang fitur Ryzen ini ternyata kayaknya nggak ada di HP. Jadi kalau ada yang mau nanya boleh diketik aja di chatnya. Atau kalau misalkan ada Ryzen gimana guys? Ada yang mau nanya kah? Mungkin ada yang masih penasaran dengan mungkin tentang tools-toolsnya. Oh, ada yang Ryzen. Chandra, boleh Chandra. Halo Maria. Hehe. Oh. Nah, ini mau nanya aku. Sebenarnya tadi nyambung sih dari penjelasan yang kamu sampaikan tadi. Kan tadi kamu sempat bilang reward gitu ya. Sebenarnya aku juga dulu pernah mau nerapin gitu sih reward ini. Tapi aku bingung gitu sebenarnya reward yang cocok itu yang seperti apa sih gitu. Karena sebenarnya kan kalau reward gitu kan kayak misalkan contohnya tadi kayak beli seblak gitu kan ya udah beli-beli terus aja kayak bisa-bisa aja gitu kan tanpa harus ngelakuin hal yang susah gitu kan. Nah sebenarnya aku juga bingung jadi aku pernah dulu nerapin tapi aku lupa rewardnya apa dan akhirnya tuh ya udah aku jadi nggak mau pakai reward walaupun udah nyelesain apapun nggak mau pakai reward karena ujung-ujungnya tuh ya udah bisa ambil aja rewardnya kapan aja gitu. Nah mungkin ada solusi gitu. Oke, makasih. Oke, thank you Chan. Jadi
kasus kamu sebenarnya juga terjadi di aku sekarang. Aku udah nggak pakai reward setiap siklusnya gitu loh. Karena ini juga apa ya? Karena aku udah pakai ini sebenarnya dari dulu, jadi ini udah mainstream gitu. Kayak ya udah, ketika aku mau apresiasi diri aku sendiri, ya udah gitu loh, nggak usah nunggu aku melakukan sesuatu yang wow untuk apresiasi diri aku sendiri kayak gitu. Itu sih buat aku. Kalau ditanya harus reward nggak ya setiap kita beres melakukan sesuatu, juga nggak gitu sih, Chan. Kalau menurut aku, kayak jangan sampai reward itu jadi tujuan utama kenapa kita taat sama komitmen kita. Jangan dijadiin mindsetnya tuh seperti itu gitu loh. Kita dapat reward karena kita sudah melakukan yang terbaik gitu loh. Bukan kita melakukan yang terbaik karena kita pengen rewardnya gitu loh. Jangan sampai terjadi hal yang kedua itu, karena jadi menyimpang gitu loh tujuannya. Jadi reward tuh biasanya sih aku saranin buat yang awal-awal, kayak tadi buat yang Anissa tanya, biar semangat gitu loh. Di awalnya bisa semangat, aku pengen kayak gitu. Tapi lama-lama ketika kita udah terbiasa, nggak usah pakai reward juga, sebaiknya itu ya udah gitu loh. Jadi kalau mau apresiasi diri sendiri ya udah gitu loh, karena kita ingin mengapresiasi gitu loh, karena bukan karena aku udah kayak gini, udah kayak gitu. Terserah pokoknya, terserah gitu sih menurut aku sih. Gitu sih, Chan. Oke, mantap. Oke, keren banget. Makasih Chandra udah nanya. Keren banget juga jawaban dari Maria. Boleh yang lain ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya lagi? Mungkin tadi yang masih penasaran sama materi-materinya Maria, sama kayak tools-toolsnya tadi tentang Google apa kalender, Trello gitu kan. Boleh ini sambil nunggu lagi, mungkin aku bacain lagi pertanyaan dari Google Form ya. Ini katanya ada yang mau nanya. Gini nih. Jadi kadang tuh kan kita udah ngerencanain jadwal yang udah ada kegiatan berkelompoknya gitu. Cuman tuh kadang kan suka tiba-tiba nggak jadi gara-gara mungkin si apa ini orang-orang di kelompoknya tuh kayak gak jelas gitulah, tiba-tiba gak bisa apa gimana gitu kan. Nah, terus akhirnya tuh gagal, jadi jadwal kitanya tuh ke impas gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh katanya? Oke. Kalau misal ternyata jadwal kelompok yang udah ada tiba-tiba nggak jadi, sebenarnya terserah diri teman-teman masing-masing mau diapain waktu yang kosong itu gitu loh. Bisa teman-teman jadiin waktu untuk majuin jadwal yang bisa dimajuin, bisa waktu untuk istirahat, bisa untuk me time. Terserah teman-teman, dilihat berdasarkan kebutuhan teman-teman. Mana yang teman-teman butuhin sekarang gitu. Misal di setelah jadwal kerja kelompok ini ternyata aku ada kuis gitu, dan ternyata kerja kelompok ini nggak jadi, ya udah aku bisa pakai waktu kosong itu untuk belajar. Kalau misalnya ternyata nggak ada apa-apa, ya udah gitu, mau dipakai santai-santai, mau dipakai me time, itu terserah. Tapi setelah itu harus taat lagi, balik lagi ke rencana yang udah teman-teman bikin kayak gitu. Jadi kalau ada tiba-tiba kosong, silakan bebas ngapain sesuai kebutuhan. Tapi harus balik lagi ke track setelah itu gitu loh. Jadi harus tetap lihat lagi, cek lagi. Oh habis 2 jam kosong ini aku ada ini kayak gitu. Gitu sih. Nah, jangan sampai terlena gitu loh karena oh aku hura-hura kosong gitu. Gitu sih. Oke, makasih Maria. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang apapun, tadi yang berhubungan dengan yang aku tanyain juga, boleh ya, langsung ketik I aja. Sama ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi katanya tuh ini sebenarnya kayaknya dia nitip pertanyaan teman juga. Jadi katanya punya teman, terus dia tuh sering skip kelas gitu, terus sering sakit juga karena begadang. Terus kalau didengar dari cerita dia tuh udah
udah cukup gitu untuk memanage waktunya. Cuman emang kerjaan dianya tuh banyak banget gitu. Cuman emang dia tuh kayak orang produktif banget dan kerjanya banyak tapi gitu. Terus apakah dia udah cukup oke dalam memanage waktunya kalau sampai kayak gitu? Terus seberapa banyak sih kerjaan atau beban yang bisa kita alokasiin dalam satu hari? Mungkin bisa kayak dikuantisasiin gitu kayak misalkan 12 jam atau berapa jam gitu. Oke, thank you Nada pertanyaannya. Udah menyampaikan pertanyaan. Jadi kalau menurut aku time management si temennya itu tuh belum cukup baik. Kenapa? Karena menurut aku dia nggak tahu kapasitas diri sendiri itu seberapa. Tuh, kayak kita ambil aja gitu, kayak maruk gitu loh, kayak ambil semua kegiatan karena pengen produktif. Tapi endingnya kayak tadi, nggak masuk kelas lah, bolos, nggak ikut ini, nggak ikut itu. Ingat ya, kalau aku prinsipnya, sukses itu, produktif itu bukan dari seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan, tapi dari seberapa besar kita berdampak, kontribusi terhadap suatu aktivitas itu. Jadi mau aktivitasnya cuma 1, 2, tapi kalau kita kontribusinya bagus, kita benar-benar devote ourselves to these activities ya, itu lebih bagus gitu loh. Itu lebih produktif dibandingkan kita banyak ikut kegiatan, tapi cuma setengah gitu loh. Itu nggak baik gitu loh. Dan menurut aku, kalau bisa ambil banyak dan semuanya bagus, ya udah gitu loh. Ya udah ambil. Tapi kalau nggak bisa, yang nggak usah gitu loh. Jadi harus kenalin diri sendiri. Menurut aku yang kurang dari si temannya itu belum itu tadi, belum bisa kenal diri sendiri dengan baik, terutama di kapasitas diri si temennya itu tuh kayak gimana gitu loh. Jadi time management yang bagus itu nggak bikin stres, nggak bikin capek, karena semuanya tuh balance kayak gitu. Istirahat, aktivitas, kerja, belajar, organisasi, dan lain-lain kayak gitu. Terus kalau bisa dikuantisasi, tergantung masing-masing orang sih. Balik lagi ke diri masing-masing gitu loh, kayak kapasitas diri gitu. Kalau aku pribadi gitu ya. Misal ini hari normal gitu ya. Hari normal lagi kelas gitu. Misalnya kelas misal kelas itu dari jam 7 sampai jam 1 gitu ya misal. Berarti kan kalau aku coba bangun, aku sebenarnya set alarm 5:30 sih gitu ya. Kalau misalnya kelas jam 7 bangun, kalau aku biasa ngurus rumah dulu lah dikit, nyiram tanaman, dan lain-lain gitu. Terus aku kalau bisa, aku olahraga. Itu bikin balance-nya, olahraga. Tapi olahraganya nggak ngadi-ngadi guys, karena aku malas juga cewek. Aku cuman biasanya ini, crunches gitu, reverse crunches. Anjay, gak tau lah, reverse crunches gitu. Intinya di kasur aja, at least biar perut aku nggak gendut. Aku udah stay itu, biar aku refreshing dan perut aku nggak gendut. Terus mandi, makan, siap-siap. Jam 7 kelas. Belajar nih sampai jam 1. Tapi setiap pindah kelas, pasti ada jeda kan. Aku coba refreshing. Entah itu keluar, ngeliat pemandangan, biar mata nggak capek. Atau kalau lagi bodo amat, aku cek HP gitu. Atau ngapain gitu, main. Itu refreshingnya gitu. Terus habis itu, kelas lagi jam 1 gitu, sampai jam 1 udah beres kan kelasnya. Biasanya aku ya istirahat dulu gitu, nggak langsung digeder gitu, langsung akademik beresin, enggak. Istirahat dulu, entah itu makan, ngapain, ngobrol sama keluarga, gangguin dede atau gimana, terserah lah, makanya harus break gitu loh, nggak bisa berturut-turut. Intinya kalau aku jangan berturut-turut gitu loh. Carilah refreshing 5-10 menit keluar gitu, jangan terpaku sama layar gitu. Karena capek mata guys kalau buat aku. Habis itu alokasiin waktu juga untuk ngerjain tugas misalnya biasa sampai sore kayak gitu ya. Tugas yang udah kita rencanain untuk digawain dari kemarin-kemarin gitu. Misalnya aku harusnya hari ini ngerjain jurnal Samso. Ya udah aku kerjain gitu sesuai dengan alokasi waktu yang udah aku bikin atau bikin tugas lain.
Nah, barulah habis itu break dulu, seperti biasa break. Nah, baru malamnya biasanya aku alokasiin buat organisasi atau buat yang lain gitu. Jadi paginya itu pagi diawali dengan me time dulu, terus habis itu kita belajar, kuliah, terus beresin tugas-tugas, baru malamnya tuh organisasi. Kalau aku gitu sih. Dan me time-nya itu refreshing-nya di sela-sela. Jadi bukan satu numpuk di akhir, karena kalau satu numpuk di akhir pasti keterusan. Itu pasti terjadi, pasti keterusan. Jadi coba kalau bisa di sela-sela gitu loh. Jadi gak keterusan dan balance kayak gitu sih. Aku nggak tahu sih kalau di kuantitasasi, kalau di jam-jam sesuai teman-teman sih. Cuman kalau aku urutkan gitu loh, yang biasa aku lakukan tuh seperti itu kayak gitu. Oke, makasih Maria, keren banget jawabannya. Jadi emang nggak bisa dikuantisasi gitu. Jadi kayak gimana diri sendiri, gimana masing-masingnya gitu. Oke, teman-teman boleh ya kalau mau nanya sambil Maria jawab gitu, boleh raise aja atau ketik I, nanti aku panggil gitu. Nah, ini ada mungkin satu soal lagi dari Giveform-nya. Sambil nunggu ada yang mau nanya, boleh ya diketik I atau raise aja. Atau misalkan bilang, Nat mau nanya atau kayak ujian lisan. Maaf. Ya pokoknya ada satu pertanyaan lagi maksudnya. Jadi tuh gini katanya, pernah nggak sih komit gitu sama waktu yang udah dijadwalin sendiri? Terus kalau pernah, ada gak sih cara ngatasinnya biar komit lagi nantinya? Kalau gak pernah, mungkin punya tips nih biar selalu komit sama waktu yang udah dijadwalin katanya gitu. Pernah guys, pernah lah. Aku nggak sedisiplin itu, aku nggak, bukan yang clean sheet gitu loh, enggak. Aku juga pernah, udahlah males gitu, aku rebahan aja gitu loh. Pernah gitu loh. Pasti semua orang juga pernah ada titik jenuhnya gitu. Tapi gimana kita back on track lagi? Kalau aku bisa back on track, ini mah realistis ya, nggak pakai bahasa yang bagus-bagus. Ini mah realistis. Karena sesuatu yang udah aku jadwalkan, aku tahu aku masih punya beban ini, masih punya tanggung jawab ini, ada di sini terus. Ketika aku lebahan misalnya, pasti endingnya keingetan lagi. Ternyata aku masih punya sesuatu yang harus aku lakuin. Dan kalau misalnya aku nggak lakuin sekarang, besok-besok aku pasti nangis, atau besok-besok aku pasti chaos, besok-besok aku pasti gimana. Kayak gitu. Jadi aku bisa back on track karena aku, mikirin hal-hal terburuk yang mungkin bisa terjadi kalau aku nggak back on track gitu loh. Itu yang memacu aku untuk back on track lagi gitu loh. Ini nggak ngadi-ngadi ya guys, tapi emang gitu loh. Kayak bayangkan misalnya aku harusnya belajar, cuma nggak belajar. Kalau ujian nggak belajar, ya dead gitu lah ya. Ya itu gitu, maksudnya nanti nilainya ya gimana gitu lah. Itu yang dipikirin tuh itu gitu loh. Jadi memikirkan dampak terburuk yang mungkin terjadi kalau kita gak disiplin, kalau kita nggak komitmen gitu loh. Itu sih yang aku lakuin, tips yang aku lakuin biar bisa aku back on track. Mungkin kesannya jadi menakut-nakuti diri sendiri gitu loh. Tapi nggak tahu, kalau aku gitu sih biar ya gitu bisa back on track. Mungkin cara teman-teman lain juga beda. Balik lagi ke gimana cara teman-teman tadi discover yourself gitu. Kalau caraku itu dan menurut aku itu ampuh buat aku gitu loh. Itu sih aku bisa share dari pengalaman aku aja ya. Soalnya itu beda-beda buat orang. Gitu sih. Nah. Oke, makasih Maria. Nah itu teman-teman katanya. Kayak sesuatu tuh ada kayak tadi ujian kalau misalnya nggak belajar ya gimana gitu kan, jadi harus tadi ada yang raise hand. Iqbal boleh, tadi aku lihat ya Iqbal. Nah Iqbal boleh Mau nanya boleh nggak? Boleh lah ya. Gile. Halo Maria, thank you buat presentasinya. Keren banget. Mau nanya kan tadi tuh udah disinggung ya soal pentingnya istirahat biar gak kelelahan. Nah, aku tuh mungkin orangnya kayak susah tidur
kayak kebanyakan orang susah tidur ya, terus kayak susah bangun juga nih. Terus tapi setelah bangun pun kayak badan kayak gak segar kan, kayak malah lemes dan linglung gitu. Nah, mungkin tidurnya kurang berkualitas ya. Kayak pernah gak sih kayak enggak, antar pertanyaannya. Imbasnya ke aku tuh kayak susah konsen gitu kan, terutama lagi kelas, kalau kayak main HP gitu lah. Terus kayak pernah gak sih terus gimana caranya biar tidur tuh berkualitas sama istirahatnya bagus, kayak itu dilihat-lihat Maria tuh kayak itulah kayak seger gitu, kayak konsen gitu banget. Ada gak sih, pernah gak sih kayak istirahat tuh pernah keganggu tapi biar ngebalikin si energinya tuh gimana? Manajemen istirahatnya gimana? Thank you. Oke, thank you Iqbal. Keren banget ya. Susah tidur, susah bangun. Oke. Jadi kalau manajemen istirahat aku coba minimal ya. Ini aku ya. Aku kalau online ini aku coba minimal tidur 6 jam. Tidur malam dan nggak ada tidur siang. Tuh kalau aku coba tidur 6 jam kayak gitu. Minimal 6 jam. Tapi yang kalau ada sesuatu ya harus bisa fleksibel juga gitu loh. Misalnya ada ujian dan aku belum merasa aku siap gitu. Ya udah, maksudnya nggak apa-apa gitu loh. Tembus aja. Nah, gimana kalau misalnya udah rusak gitu, misalnya jadi tidurnya cuma 4 jam. Next day-nya kalau aku sediain me time yang lebih banyak. Kurangin aktivitas-aktivitas yang bikin capek, sengaja sediain spare me time yang lebih banyak. Untuk apa? Untuk istirahat, untuk restore energi. Karena kalau next-nya sama kayak gitu terus, nggak akan pulih-pulih gitu loh. Menurut aku ya, Bal ya. Nggak akan pulih-pulih gitu. Bener-bener nggak akan pulih gitu loh. Jadi harus mau di next day-nya biar ini stop gitu loh. Aku bisa balik lagi fresh. Harus sediain kita lebih banyak untuk istirahat kayak gitu. Gitu sih. Sama apa sih tadi pertanyaan kedua aku lupa. Buat fokus kayak fokus. Fokus waktu gimana? Waktu ngelakuin sesuatu gitu ya. Iya. Oke. Buat fokus, yang paling penting sebenarnya prinsipnya sama kayak tadi sih. Aku nih jujur ya, aku orangnya cenderung bosenan. Kalau teman-teman lihat sekarang, aku aja udah maju mundur duduknya. Karena aku bosenan, aku duduk di sini bosenan gitu. Aku pasti udah maju mundur, kanan kiri gitu loh. Udah megang ini, nggak tahu lah kemana. Aku bosenan gitu. Tapi gimana aku stay fokus? Sama kayak tadi, prinsipnya aku memikirkan ketika aku nggak fokus di sini, dampak apa yang bakal aku terima gitu loh. Misal ketika aku mimpin webinar, maksudnya jadi pembicara webinar, ketika aku nggak fokus, teman-teman yang denger pasti, apa sih ini Maria gaje gitu. Atau misalnya lagi kelas, nggak fokus, tiba-tiba dosen gitu merocos, duh gila aku kelewatan ini padahal kelewatan penting gitu loh. Apa tadi, gitu. Kayak aku mikirin, kalau aku nggak fokus, aku harus nanya teman aku, nanti kalau nanya teman aku jadi ngeladenin aku, dan dia jadi nggak fokus juga. Gitu loh. Jadi kayak beruntun gitu loh. Aku mikirin itunya sih. Jadi kayak kalau dari akunya melakukan sesuatu, dampaknya apa gitu loh. Dan merugikan kan. Kalau merugikan aku coba untuk cegah itu. Dan gimana untuk stay fokus? Selain mikirin dampak negatifnya, gimana ya? Kok negatif thinking terus mikir negatifnya? Kalau aku buat stay fokus, sediain sesuatu yang buat kamu nyaman di samping kamu gitu. Misalnya aku selalu nyiapin botol ini setiap hari gitu loh di kelas. Sama aku misalnya suka banget tiba-tiba doodling gitu loh, kayak nulis-nulis sesuatu, padahal sesuatu yang harusnya lagi tulis. Aku sediain note gitu loh, note di dekat aku untuk bikin aku fokus. Jadi nggak apa-apa tiba-tiba lost fokus sedikit. Tapi kamu harus tahu gimana cara kamu balik lagi ke fokus itu. Misalnya aku tiba-tiba nggak fokus, aku doodling, aku gambar-gambar di notes. Setelah udah beres, ya udah aku bisa balik lagi fokus gitu. Jadi ya udah aku stay fokus gitu. Jadi harus tahu sesuatu yang bisa melepas fokus kamu sementara gitu loh. Jadi pelepasan untuk balik lagi ke fokus kamu gitu loh. Misalnya aku doodling atau gimana. Jadi harus itu balik lagi sih.
discover yourself, dan itu nggak bisa cuman dari dengerin webinar, nggak bisa dari lihat-lihat Pinterest atau ikut tes kepribadian. Itu harus kamu temuin sendiri sih, Bal, kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku. Thank you Maria. Oke. Makasih Maria. Dari Iqbal, cukup apa ada yang mau ditanggepin? Cukup keren. Oke, makasih Iqbal. Boleh teman-teman yang lain, ini waktunya masih ada buat tanya jawab. Kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh langsung raise hand atau misalkan ketik di chat ya. Oke, sambil nunggu, ternyata ini di give form tuh ada satu lagi. Nggak apa-apa, Maria. Nggak apa-apa. Bentar, ini aja deh. Pudin dulu, Pudin. Yang raise hand nih. Boleh Pudin di on, apa sih? Unmute. Oke. Makasih juga buat presentasinya. Paling mau nanya ini aja sih. Tadi itu kan selama aku dengerin udah dapat banget gitu ya urgensi kita punya time management yang bagusnya seperti apa. Nah, paling aku tuh jadi penasaran gitu sebenarnya ketika kita emang kan ada orang yang spontan terus ya. Nah, pas dia mau berubah ke yang jadi yang planner yang punya time management yang bagus, kan nggak mungkin dia mudah juga ya, kadang susah juga. Nah, misalnya pengen nanya sebenarnya ketika orang nggak punya time management tuh selama hidupnya, jadi dia udahlah persiapan dengan time management, aku mau spontan, fleksibel, freestyle gitu. Nah itu tuh kira-kira kehidupannya tuh bakal sengaruh itu nggak? Mungkin emang seburuk itu nih kalau kita nggak punya time management. Terus mungkin ada satu lagi ya, ada penasaran juga. Kan tadi ada beberapa orang juga nih, kayak mungkin Maria sendiri kalau sibuk makin produktif, makin bagus lah hasilnya. Nah berarti ada juga nih kadang aku merasa kalau aku sendiri produktif, kalau orang-orang di sekitar aku juga produktif gitu. Jadi kayak misal nggak mau kalah gitu, mungkin jatuhnya kayak kompetisi gitu, pengen ikutan lah. Tapi ketika orang-orang lagi males, ikut-ikutan males gitu. Jadi kan terombang-ambing ya, terlalu ngikutin circle-nya. Nah, gimana sih misal kalau emang circle kita nih orang-orang yang susah time management semua gitu kan, digabungin gitu, orang yang cuma suka mabar gitu kan. Terus dalam satu circle gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana sih gitu. Itu aja sih kayaknya. Oke, makasih. Oke, aku langsung jawab aja ya. Thank you pertanyaannya, Iqbal. Keren banget, mantap. Jadi, mungkin pertanyaan yang pertama, semoga jelas, saya ini lagi hujan deras banget di rumahku. Kalau misalnya orangnya ini ternyata tipikal yang spontan, terus ketika disuruh bikin time management ternyata nggak bisa, terus pertanyaan kamu, seberapa ngaruh apa, seberdampak apa ketika selama kehidupannya dia tuh dia spontan aja terus gitu, nggak ada time manajemennya. Masih bisa hidup kok, masih bisa hidup, menjalankan aktivitasnya kayak gitu. Cuma bisa jadi tidak terarah. Bisa jadi kayak gitu. Jadi bisa jadi orang yang tipikal follow the flow. Kayak yang tadi ngikutin circle, ngikutin lingkungan. Jadi kalau aku sendiri dengan adanya time management, aku bisa berdiri sendiri. Gitu. Aku bisa berdiri sendiri tanpa terpengaruh yang lain. Kalau terpengaruh yang bagus, oke gitu. Kalau terpengaruh yang jelek, aku bisa berdiri sendiri gitu loh dengan adanya time management. Aku nggak tahu sih kalau misalnya orang yang selama hidupnya spontan-spontan aja hidupnya kayak gimana. Cuman yang aku bisa prediksi, ya mungkin itu nggak terarah dan dia cenderung orangnya follow the flow aja. Oh kalau ada teman yang ini ikut aja lah, aku ikut aja ke situ. Kalau ada yang temannya circle-nya kayak gini, ya udahlah aku ikut aja. Dia nggak bisa define dirinya sendiri gitu loh, nggak tahu, kayak nggak punya arah gitu. Kayak mungkin masih banyak ya sekarang, nggak tahu sih kalau farmasi tuh tipikal cewek-cewek ya, udah teman aku ikut ini aku ikut aja, teman aku daftar jadi ini aku juga ikut, kayak gitu. Itu masih sering terjadi. Cuman ini yang kerasa banget ya, karena aku melakukan time management, aku bukan tipikal orang yang kayak gitu. Kalau menurut aku itu oke, ya udah aku ikut. Kalau menurut aku punya suatu agenda yang lebih bagus, suatu agenda yang menurut aku lebih oke, ya aku ikutin agenda aku gitu. Dan ketika kita punya time management, entah kenapa kita bisa jadi lebih berani untuk
ya berdiri sendiri itu, maksudnya nggak menutup kita untuk minta bantuan dari teman-teman, maksudnya untuk ya ke arah sendiri kita aja, kayak ke arah track kita gitu loh. Gitu sih menurut aku, dibandingin ya, aku ini konkret ya sama teman-teman aku yang mungkin nggak pakai time management, jadi endingnya ikut ke sini, ikut ke situ, kayak gitu, nggak punya arahnya sendiri, gitu sih. Dan semoga terjawab. Kasih. Makasih Maria. Dari Fudin ada tanggapan? Atau udah cukup? Oke, makasih Fudin. Boleh teman-teman. Ini karena terlanjur tadi aku bilang ada satu lagi pertanyaan dari Giform. Ini katanya dari Giform tuh gimana cara nentuin prioritas apa yang harus dikerjain duluan? Mending yang lebih penting atau yang lebih mudah duluan dikerjain? Boleh Maria. Oke, thank you pertanyaannya Nada. Kalau berdasarkan aku presentasiin tadi, lebih milih yang penting duluan. Karena kalau menurut aku bisa melakukan sesuatu itu dengan mudah, aku akan ngerjain itu di prioritas akhir. Karena usaha yang harus aku berikan untuk mengerjakan hal yang mudah itu akan lebih dikit dibandingkan ketika aku harus mengerjakan sesuatu yang penting. Kalau penting kan berarti, wow gila, grand banget gitu. Aku harus ngasih usaha yang besar gitu. Jadi, kalau menurut aku udah bisa lah ini, kayak aku tinggal otak-atik dikit aja. Aku taruh itu prioritas akhir-akhir. Tapi kalau butuh usaha banyak, effort banyak, koordinasi sana-sini, itu pasti aku prioritasin di awal, kayak gitu sih. Melihat dari usaha gitu, usaha gitu. Gitu, nah. Terima kasih Maria. Jadi katanya harus lihat dari usahanya, karena yang lebih penting itu pasti usahanya lebih besar. Gitu. Nah, ini karena mungkin waktu tanya jawabnya udah habis. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh mungkin lihat ini di IG atau kontak Maria. Ya, Mar. Boleh ya. Terima kasih banyak Maria. Materinya bermanfaat banget, kayak wow banget, keren banget. Jadi kita bisa tahu nih gimana cara time management yang baik. Terus kayak pentingnya time management tuh ternyata penting banget, dan kayak banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin kalau misalkan kita tuh bisa memanage waktu gitu ya. Nah, sebelum kita udahin nih si webinar ini kita ada dari UBT ini ada kenang-kenangan gitu buat Maria. Sebagai tanda terima kasih karena Maria udah keren banget jadi pembicara di webinar ini. Mungkin operator boleh share screen aja. Ini Maria. Wah, thank you teman-teman UBT. Yeay. Makasih juga Maria, udah keren banget. Nah, jadi sekarang mungkin kita foto bareng dulu kali ya, bareng sertifikatnya. Ini karena online gitu ya, jadi sertifikatnya jadi online gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Kita tetap masih bisa foto bareng. Can ini sama aku aja nggak apa. Oke. Boleh. Tuh, dua, ya. Nah, udah.